Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin amma ba'du. Cakep. Alhamdulillah. Ya. Sahabat Reach Podcast khususnya. Hari ini gembira sekali dan kita bisa ketemu lagi khususnya untuk seluruh sahabat Reach seantero Indonesia. Dan kita spesial hari ini memang selalu kedatangan tamu yang berganti-ganti. Dan alhamdulillah bahwa hari ini sahabat Reach bahwa saya kedatangan seorang tokoh pemuda, terus kemudian pendakwah dan penceramah, tapi bukan penceramah keliling ya. Terus kemudian pembina IMPAS. Ada kemudian banyak banget nih aktivitasnya. Beliau juga pengurus Bamus Tangsel. Terus lagi pengurus Tako Tangsel. Dan ada lagi pengurus Ikatan Woodball Association. Nggak salah ya nyebutnya ya. Association. Oke. Terus kemudian pengurus dan anggota Iman Ikatan Mubaliho Nusantara. Format juga ya. Oh, mantap gitu. Ya, sahabat Reach semuanya, orangnya yang pasti keren, klimis, ada di depan kita. Beliau adalah Bapak Ustadz Solihin Iskandar SAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kencengan dong. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu dong. Semua kan pemuda kita. Yeah. Harus semangat. Harus semangat dong gitu. Tapi ngomong-ngomong ini ampas sudah pada nempel di rambut itu. Ya begitulah. Oh gitu ya. Sudah hampir menua. Hampir menua ya. Tapi kok kelihatannya jiwa nggak kapok-kapok juga nih. Alhamdulillah tetap muda. Tetap muda gitu. Iya, tetap muda. Di luar ada yang bening masih melirik. Alhamdulillah, penglihatan masih normal. Masih normal. Aduh, nggak beda jauh ternyata sama saya ya. Oke. Pak Ustadz Solihin, saya pengen artinya kalau melihat aktivitas Pak Solihin yang begitu padat, begitu banyak, ini pasti banyak menyita waktu dan tenaga dan pikiran pastinya. Alhamdulillah. Yang terbersit di benak Pak Solihin apa sih sebetulnya sehingga aktivitasnya banyak seperti ini? Targetnya apa nih? Target mungkin sama dengan yang lain. Oke. Artinya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Gitu. Dunia, akhirat dua-duanya harus seimbang. Dunianya jalan, akhirat tujuan akhirnya juga jalan. Oke. Terus ngomong-ngomong konsennya terhadap pemuda nih ya, konsennya terhadap khususnya pemuda Tangsel nih. Yeah. Apa yang Ustadz Solihin lihat gitu keberadaan pemuda sekarang ini? Untuk saat ini terutama di Kota Tangerang Selatan, di mana kita baru saja melaksanakan HUT Kota Tangerang Selatan yang ke-13. Oke. Artinya peran pemuda ini belum begitu nampak. Masih dominan orang-orang yang memang senior atau yang memang sekarang ini adalah saatnya. Harusnya diambil alih. Ya, setelah 13 tahun lamanya, maka pemuda ini harus diperankan. Karena harapannya banyak. Oke. Minimal kita mempunyai pemuda-pemuda yang punya kreativitas tinggi. Betul. Yang inovatif. Juga yang berwawasan intelektual. Karena kota ini berada sebagai penyangga kota Jakarta. Jadi pemuda itu sebenarnya kalau memang diberikan peranan kepada para pemuda, dikasih waktu mereka untuk berkiprah, baik dalam politik, dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, maka saya yakin moto Kota Tangerang Selatan, di mana
cerdas, modern, religius, apabila dilibatkan para pemudanya, saya yakin ini akan banyak membawa perubahan untuk kota Tangerang Untuk kota Selatan. Tangerang Selatan ya. Betul. Hanya mungkin kalau kita lihat memang apa ya, karena tidak diberi peluang sehingga ini belum ada yang terlihat ya, belum ada yang unjuk Betul, gigi. iya, oke. Jadi artinya dalam konteks dengan pembangunan Tangerang Selatan. Iya, betul. Oke. Bicara pemuda tadi ada kaitannya dengan Tangerang Selatan. Pak Kiai juga kan ini termasuk pembina INPAS. Betul, Boleh cerita ya. dong INPAS ini apa sih? INPAS ini adalah satu gerakan Oke. yang intinya adalah tujuannya ingin membawa kota Tangerang Selatan ke arah yang lebih baik lagi. Lebih baik, ya. Kami akan selalu memberikan pengawasan dan memberikan kritik yang konstruktif Oke. terhadap lembaga yang ada di kota Tangerang Selatan. Bukan hanya eksekutifnya, legislatifnya juga. Oleh karenanya INPAS ini adalah satu gerakan pemuda masyarakat kota Tangerang Selatan yang selalu bersinergi. Namun tentunya untuk saat ini kami dari INPAS juga masih banyak perbaikan. Sedang mencari pemuda-pemuda yang memang kita ajak bergabung agar mereka bisa meluangkan, memberikan wawasan-wawasan berpikirnya, konsep-konsep berpikirnya. Karena membangun sebuah kota Tangerang Selatan itu dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang energi. Pemikiran yang surprise. Betul. Pemikiran yang intelijen, tingkat tinggi. Betul. Karena pemuda kan masih fisiknya juga masih sedang kuat-kuatnya, daya betul. Berpikirnya juga sedang berproses ke arah Anggotanya pematangan. notabene ini pemuda semua. Ya, alhamdulillah. Kebanyakan anggota kita itu adalah pemuda. Dan pemuda juga bukan sekedar pemuda. Artinya pemuda-pemuda terpelajar yang mempunyai dedikasi yang tinggi. Oke. Karena memang banyak juga terdiri dari mahasiswa, mahasiswi. Artinya memang kita butuh butuh kekuatan pemuda. Karena mereka itu akan hidup bukan lagi pada zaman kita. Mereka akan hidup pada zamannya. Artinya mereka akan lebih banyak melihat menghadapi tantangan masa depan yang lebih berat. Era globalisasi informasi dengan kemajuan teknologi yang sedang berkembang begitu pesatnya. Yang sudah mampu menembus dinding-dinding rumah tangga. Saya pikir sudah saatnya di kota Tangerang Selatan pemuda ini harus diperankan. Keberadaannya selama ini sudah diakui oleh pemerintah misalnya? Ketika dulu ada rencana pemekaran dari kabupaten ke kota Tangerang Selatan. Betul. Sebenarnya pemuda INPAS ini sudah ada dan ikut di dalamnya. Sudah ikut di dalamnya. Artinya sangat berperan sebenarnya. Ikut merintis di Betul, dalamnya. apalagi saya mewakili ketua BPD yang ada di wilayah kota Tangerang Selatan, berperan karena BPD Badan Perwakilan Desa pada saat itu ikut juga menindaklanjuti berjuang tentang kota Tangerang Selatan. Karena sekarang ini ada Forum Masyarakat Membangun Kota Tangerang Selatan yang mana teman-teman kemarin juga alhamdulillah sudah mampir ke Saban Hari Kopi itu. Yang kemarin ya. Iya, ada Pak Sony, Bang Suryadi, Pak Haji Sadri, Bang Heri, Bang Ai, semuanya hadir. Ya. Mereka harinya kita banyak membicarakan. Mereka ini memberi support. Iya, memberikan support. Artinya mereka ini mengajak, ayolah kita jangan sampai menjadi penonton untuk kesekian kalinya di kota Tangerang Selatan. Kita harus ikut ambil bagian. Harus action. Ya, karena kalau kita jadi penonton aja, akhirnya setiap ada penonton ada penikmat. Ya kan begitu. Bagaimana nih kita jadi penikmat. Dalam arti adalah menikmati pembangunan yang terjadi di kota Tangerang Selatan. Yang kita berharap kota Tangerang Selatan, apalagi sekarang nih sudah rapih selesai pemilihan wali kotanya. Betul. Ya artinya banyak harapan bagi kita semua agar wali kota Pak Ben Bunyamin Dapni dengan Bang Pilarnya bisa mengakomodir pemuda-pemuda yang ada di kota Tangerang Selatan. Apalagi kalau kita melihat
realitas ya, bahwa pembangunannya ini kan begitu pesat di Betul, Tangsel. iya Saya betul. melihat daerah yang dulunya saya lihat masih rerumputan, Iya, sekarang iya. ternyata waduh Oh dilihat iya, kiri kanan sudah jalan betul, tol apa dan lain betul, sebagainya, iya. dan itu kan memang butuh dukungan dari generasi muda Betul, pasti ya. ya. Oke. Betul, betul. Kaitannya dengan Bamus Tangsel, Ustadz Solihin, apa nih kita Iya, iya, kira-kira iya. supportnya di dalam Bamus Tangsel juga lahir dari pemikiran-pemikiran pemuda. pemuda? Tadinya ada Bang Subari, Marta Dinata, ada Bang Julham, yang alhamdulillah sekarang Bang Julham menjadi ketua kembali Mm-mm. untuk kesekian kalinya, dan beliau juga alhamdulillah kemarin menjadi anggota dewan nih. Oke. Ya, jadi di Kota Tangerang Selatan. Bang Solihin kapan nih? Insya Allah ya siap lah. Siap lah ya. Pokoknya kalau kita berjuang buat Tangsel, jangankan malam, sore, detik aja kita harus siap. Iya. Pokoknya wayatet sampai dur juga. Betul, kita harus berjuang. siap. Betul. Ya, iya. kebetulan kemarin saya juga ikut di Partai Berkarya Provinsi Banten. Oke. Cuma ya partainya kan partai baru, parlemen thresholdnya juga tidak masuk. Tidak ya. masuk. Ya, banyak harapan lah. Banyak harapan. Bukan hanya saya, semua pemuda harus, kalau bahasa orang Betawi, unjuk gigi. Unjuk gigi. Iya, kata orang Betawi itu harus unjuk gigi. Tapi yang pasti ada Gitu. keinginan lah ya. Insya Allah di 2024. Untuk muncul nih di Insya Allah di 2024. 2024 kita akan kembali. Gitu, Siap. ya. Siap cari supporting. Siap pokoknya. Semangat. Semangat. Tetap dakwah juga jalan terus. Tapi kalau udah jadi jangan nambah. Nah ini. Yang di rumah maksudnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita kayak Bang Doni aja lah. Gitu dong. Iya. Berjauhan tapi indah. Wah, betul betul. Istilah betul. anak sekarang LDR, Ya. long distance relation. Wah, Ya, mantap tuh bahasa gila. ya. Betul 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 betul. Iya 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 iya. Waduh, ada banyak cerita nih dari Ustadz Solihin Iskandar SAG ini. Jadi aktivitasnya banyak sekali. Ceramah masih jalan, Masih. ya. Ya. Dengan iman itu kita. Dengan iman, Ikatan Mubalighun Nusantara. Nusantara juga aktif. Ya, kalau ngomong bicara nasib kiai ini sebenarnya kalau kita ceramah nih targetnya apa sih? Ya. Duit, apa sosial, apa akhirat begitu. Jadi pendakwah itu adalah orang-orang yang berjiwa ikhlas. Amin. Berjiwa ikhlas dalam arti kata kita mengamalkan ilmu, Oke. kita berbagi kepada masyarakat, Iya. memberikan yang terbaik, Oke. terutama adalah ilmu-ilmu agama yang sangat penting. Untuk saat ini ilmu agama itu sangat berperan Sangat sekali. penting. Karena saya tadi katakan kemajuan teknologi yang sekarang ini hampir bersentuhan di setiap detik itu adalah WhatsApp, Instagram. Kita lihat TikTok. YouTube, TikTok. Tiap hari kita lihat semua. Ini kalau tidak dibentengi dengan nilai-nilai agama, insyaallah. Tapi Ustadz nggak ikut TikTok gitu. Ya kalau TikTok yang arahnya kebaikan sih, kita misalnya memberikan spirit, boleh memberikan Gitu ya. spirit. Tapi kalau yang memang ada juga orang yang berorientasi TikTok itu tiada lain adalah ingin mencari pundi-pundi uang. Ada biar juga, viral. Ada unsur pamer. Ada unsur pamer. Nah ini yang sebenarnya dalam agama kita bertentangan. Tapi selama TikTok itu membawa manfaat, tidak jadi masalah. Ya. Sekarang ini kan kita lebih banyak lihat Ya. WhatsApp, WA, IG, YouTube ketimbang Ya. kita belajar tentang agama. Ngaji aja kan males kita. Betul. Datang ke masjid aja males. Apalagi ngelihat kondisi pemuda sekarang ya, maaf ngomongnya, senengnya nongkrong. Betul. Happy, having fun di Ini luar. ya, Gitu. iya, Nah iya. ini kalau Ustadz tidak peduli juga terus akan dibawa kemana nih Iya, arah betul, generasi iya, muda betul, kita iya. ya. Karena memang sekarang ini fun, fashion, food itu udah menjadi komoditi yang luar biasa. Ya pokoknya hura-hura lah. Ura-ura udah semuanya. Orang kalau nggak pakai baju bagus, baju baru juga kurang tren. Kalau makannya di tempat murah juga beranggapannya kurang tren. Ya. Kalau hiburannya hiburan yang pinggir-pinggir jalan juga kurang tren Iya, saat iya. ini. Tapi kan ada hal yang negatif ya, efek dari semua itu bahwa generasi muda sekarang jadi kurang care terhadap hal-hal yang sifatnya tadi
batin, apa sih pendidikan moral, Betul, ya. membangun jiwa yang Islami Betul. misalnya gitu. Makanya ini momentum yang sangat bagus Mm-mm. dengan peringatan Maulid Nabi yang saat ini begitu marak ya. Di mana-mana. Di mana-mana itu Betul. semuanya kita kemarin sama-sama tahu kita Iya. habis melawan wabah Betul. COVID-19. Sekarang ini Maulid Nabi itu Masya Allah ya, hampir di semua tempat Heboh, itu luar hebohnya biasa. luar Heboh, biasa. luar biasa. Artinya ini mengingatkan kembali, hai pemuda masyarakat, ayo kita kembali kepada apa? Kepada mencontohnya suri tauladan Nabi, Betul. kan gitu. Mengagungkan mengagungkan Nabi, mencontoh akhlak Nabi. Oke. Karena memang Nabi itu kan uswatun hasanah. Hasanah. Gitu. Iya. Tapi tadi kembali lagi ya sebagai pendakwah dan penceramah. Ya artinya kan undangan kemana-mana. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya Ustadz ngerasa nggak misalnya bahwa profesi pendakwah ini kan banyak banget sekarang. Betul. Artinya yang muda juga bermunculan. Ya, betul. Gitu. Ya, ada. Ada nggak rasa-rasa ngerasa ada persaingan Oh, begitu, ya itu tadi tergantung tujuan kita. tujuannya? Selama tujuan kita itu baik, Oke. siapapun untuk berdakwah. Malah saya berharap di pesantren Al-Muqriyah ini, Mm-mm. pesantren Abibus bisa memunculkan pendakwa-pendakwa baru. Karena mereka itu juga pasti punya apa namanya cara berdakwah sendiri, bagaimana dakwanya bisa diterima. Karena Betul. menyampaikan sesuatu kepada masyarakat yang sifatnya mengajak, terutama di bidang agama yang berkaitan dengan agama itu tidak mudah. Tidak mudah. Kenapa? Karena kembali kepada jiwa orang-orang yang akan kita transfer nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama. Sejauh mana kesiapan mereka? Nggak gampang. Mm-mm. Nggak gampang. Makanya tujuan dakwah saya mengajak kepada teman-teman, ayolah. Tujuan dakwah kita tidak hanya mencari materi, Oke. tidak mencari materi, tetapi yakin siapa yang berjuang di jalan Allah, Allah akan mengganti rezekinya berlipat ganda. Amin. Gitu Bang Doni. Tapi kalau ada yang ngasih amplop kecil, nggak kecewa kan? Ya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya disyukuri. Jadi Ustadz pernah juga amplopnya ketukar. Oh, Gitu Bang gimana Doni. ceritanya? Jadi Oke. ceritanya begini. Nggak taunya Ya. itu amplop RT Yang dikasih dikasih. kita. Pas kita buka bacaannya Pak RT, kita nggak berani buka dong. Ya, Kita pulangin juga nggak mungkin. Oke. Alhamdulillah panitianya telepon. telepon. Pas beliau telepon, Pak Ustadz mohon maaf itu amplop RT. Kita kan takut, Iya, ya kan? iya. Karena bukan hak kita. Ternyata itu milik. Wah, Amplopnya ketukar. iya Ustaz. ketukar OP RT. Kita kan takut. Alhamdulillah. Saya bilang, ya Artinya biasa. kalau yang namanya rezeki itu nggak bakal Betul, nggak bertukar. bakal ketukar. Tapi haknya orang jangan kita ambil. Jangan kita ambil. Wah, Begitu Bang setuju Doni. itu, Bos. Ya kan? Iya. Ya pokoknya dakwah itu ada suka duka lah. Iya. Karena kapanpun misalnya kita udah ceramah satu tempat, Iya. terus harus pindah ke tempat yang lain, jaraknya jauh, ya kan? Cuacanya misalnya hujan atau angin atau begini, ya tapi memang itulah. Oh, gitu ya. Ya resiko seorang pendakwah, kita udah harus siap. Harus ya. Kapanpun kita diundang, kita akan siap. Mm-mm. Kenapa? Ya itu tadi. Kita menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Karena lain. banyak orang yang saat ini mungkin hartanya banyak, Betul. mobilnya mewah, Banyak. anaknya sukses, tapi dia belum bermanfaat buat orang lain, hanya bermanfaat untuk keluarganya saja. Keluarganya aja. Tapi untuk orang lain, misalnya ada pesantren, Hmm. di mana ada yatim piatu, ya Iya, kan? iya. Kadang-kadang pesantren dia lewatin setiap saat, dia pergi makan, pulang lewat pesantren lagi, tapi kan belum tentu rezekinya dinikmati anak-anak yatim, Betul. piatu, ya kan? Iya. Belum tentu itu. Wes. Makanya ayo kita ini menjadi pribadi yang seakan-akan ini kita ini tidak hidup selamanya. Siap. Ya kan? gitu. Tidak artinya kita butuh bekal Bang Doni. Butuh bekal. Bekal dunia. Kan kita nunggu giliran ini. Betul. Nunggu giliran. Waktu. Ya kan? Makanya sebagaimana kita manfaatin waktu. Betul. Makanya kenapa saya ikut organisasi banyak. Wah, di Tangsel itu hampir saya ikuti semua. Ada Belandongan. ya, Ikut juga? Ikut juga. Oke. Komunitas-komunitas Betawi ikut juga. Oke. Terus ada komunitas seperti kayak Pawarja, Persatuan Warga Jawa. Saya aktif ikut juga. Aktif juga di Karena memang dalamnya. ini budaya.
Budaya. Jangan sampai saya mengatasnamakan orang Betawi. Orang Betawi ini kan dulu ceritanya suka disingkat tuh Bang Doni. Iya. Betawi betah di wilayah. Oh. Iya. Ternyata sebetulnya nggak seperti Enggak, nah itu. orang Jawa ada asumsi begini. Jago merantau. Makanya Jawa. Enggak juga. Saat ini orang Betawi, orang Jawa ya kita ini kan budaya yang berbeda, Betul. tapi tujuannya sama. Sebetulnya kan sekarang juga kan udah bukan waktunya lagi lah kita untuk bawa-bawa. Oh iya, suku. primordial Ternyata suku. primordial suku. Udah Sekarang enggak. orang Betawi kawin dengan orang Jawa. Betul. Dan sekarang yang lucu lagi orang Jakarta tinggal di Jawa sana Betul. banyak. Bahkan waliullah yang senantiasa kita jadikan rujukan Oke. beribadah. Ya kan mayoritas sunan-sunan itu kan dari Jawa. Iya. Dia transfer ilmunya kepada kita, nggak jadi masalah. Intinya membawa misi silaturahmi. Itu Betul, bermanfaat. Bang Doni. Silaturahmi menambah saudara. Betul. Terus kemudian membuka pintu rizki. Betul itu tujuan utamanya, berbagi kita. Ini hostnya saya apa dia sih sebetulnya? Ya alhamdulillah. Aduh. Enak Bang Doni, jadi kita bisa bertukar pikiran. Bertukar ini kan. pikiran. Ini kan kita sharing lah. Kembali tadi Ustadz juga ikut aktif juga di pengurus asosiasi football. Woodball. Iya betul. Woodball Association. Betul. Nah, Jadi organisasi ini di Tangsel belum lama, karena memang ini masyarakat banyak belum ini mengenal. olahraga apa ini? Ini olahraga sebenarnya sama hampir sama golf, Hmm. tapi murah. Oh. Kita lapangannya ada di Pamulang dan kebetulan untuk saat ini ketuanya adalah Bang Wanto Sugito. Beliau ketua Oke. Ikatan Woodball Kota Iya. Tangerang Selatan. Ada Oke. Pak Hartono juga. Artinya organisasi ini sudah kemarin belum lama ada turnamen. Oke. Sekarang juga lagi turnamen juga. Artinya bagi masyarakat yang belum tahu tentang woodball, teknik permainannya bagaimana, Seperti cara bermainnya, apa? lapangannya kayak bagaimana, itu ada di Pamulang. Oh. Ada di Pamulang. Bisa belajar di Bisa sana. belajar sana, itu bebas, ada waktunya. Hmm. Banyak orang-orang yang memang Sabtu Minggu terutama di hari libur Iya, itu iya, bermain. Oke, Jadi oke. ya kan di dalam apa nih, jiwa yang sehat, Terdapat ya kan? di dalam tubuh yang Tubuh yang sehat terdapat jiwa, jiwa yang sehat. yang sehat, jiwa yang kuat. Itu pelajaran dulu SD. saya juga udah lupa Iya, itu. pokoknya kalau pengen sehat, jiwanya juga harus sehat. Kalau jiwanya sehat, harus kuat. Oke. Itu Bang Doni. Terus di kepengurusan Iman nih. Iya. Dan kebetulan Iman ini kan kantornya di sini. Betul, nih. iya. Ikatan Mubaliho Nusantara. Betul. Iya. Ada target-target tertentu di dalam pengurus Iman ini. Ada. Jadi Mm-mm. insya Allah Iman sudah sepakat kita akan mencetak generasi dakwah. Generasi dakwah. Jadi Iman ini kan Ikatan Mubalighah Nusantara. Oke. Jadi bukan hanya di Tangsel. Seluruh Ada di Indonesia. Bekasi, seluruh Indonesia, di Oke. Papua, dimanapun. Mantap. Kita berdakwah. Mm-mm. Terutama kita nanti akan mempersiapkan generasi muda pendakwah. Artinya bagi anak-anak yang misalnya dulu dia pernah mondok, Oke. misalnya dia pernah mondok di pesantren lalu pulang ke kampung asalnya, Oke. untuk berdakwah juga memulainya mungkin sulit, Iya. tidak mudah. Untuk memulai dakwah itu tidak mudah. Siap. Minimal dia harus dikenal orang. Hmm. Terus materi dakwahnya juga Iya. mudah dicerna. Nah, mudah-mudahan kita akan produk. Silakan nanti Artinya ini terbuka untuk umum. iya, untuk umum. Silakan dititipkan anak-anaknya. Akan kita berikan materi-materi tentang cara-cara berdakwah. Kita bina lah. Kita bina. Iya. Tujuan berdakwahnya juga harus tahu. Harus tahu. Insya Allah kalau gabung di Iman, Mubalig Nusantara, nggak usah bingung. Nggak usah bingung Nggak lah usah. ya. Alhamdulillah kita banyak donatur Banyak kita. donatur. Amin. Sponsor kita ada. Media kita juga kan ada. Kan ada. Kita punya RIT. Ya, Iya punya kan? radio Rich FM. RIT FM, punya RIT TV. Punya Rich TV, betul. Gitu. Dan ada Rich Podcast. Ya, RIT Podcast. Iya, kan dakwah itu bisa juga melalui media. Amin, amin, amin. Melalui media bisa. Bang Doni kayak Bang Doni kan Iya. suaranya enak. Sebelum kita tutup, bicara ceramah kemana-mana. Ya. Ini kan dapat honor. Menyisihkan nggak buat biaya kenakalan? Oh, ini nih. Ya jadi begini.
Jadi begini Bang Doni. Jadi kita ini berdakwah, Oke. terutama yang kami siapkan adalah dari dakwah kita ada rezeki untuk orang lain. Orang lain. Itu paling terpenting. Ada rezeki, terutama Mantap adalah itu. ada rezeki. Ya itu udah kewajiban kita lah. Oke. 2,5% kita itu, Tetap. karena kita jangan sampai menyampaikan, memerintah, menyuruh orang diajak untuk 2,5%-nya dikeluarkan, Iya. zakatnya, malnya dan lain sebagainya. Tapi justru kitanya tidak mengerjakan. Ini kebanyakan. Jadi sebelum kita mengajak orang, kita sudah melakukannya, Bang Doni. Ini Ustadz kita masih lempeng nih. Iya, itu. Alhamdulillah ada Bang Doni. Alhamdulillah. Semangat ya Ustadz. Ya. Alhamdulillah, tetap semangat. Oke, terima kasih waktunya sudah hadir di Read Podcast. Ya, amin. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol. Amin, insyaallah. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.